Selamat pagi, Violana dan teman-teman. Perkenalkan, saya Fani Aksen Bawang. Saya Audrey Absar. Saya Briana Absar. Saya Michelle Absar. Proses pembentukan urin dimulai dari filtrasi, di mana di praktikum ditunjukkan dengan menuangkan campuran air, warna merah, dan tepung terigu melalui corong berlapis kain kasah ke labu Erlenmeyer. Pada tahap ini, partikel-partikel besar seperti tepung terigu tertahan di kain kasah, sama seperti protein dan sel-sel darah yang tidak boleh keluar bersama urin. Sedangkan cairan yang lolos menjadi filtrat. Karena pora warna merah juga ikut tertahan, cairan hasil saringan tampak bening, menggambarkan bahwa hanya molekul-molekul kecil yang bisa menjadi urin primer. Dalam ginjal sebenarnya, filtrat ini mengalami reabsorpsi di tubulus, di mana air, glukosa, dan zat-zat penting diserap kembali ke darah. Dan terakhir, sekresi, yaitu penambahan zat sisa metabolisme ke dalam tubulus. Proses ini menghasilkan urin akhir yang volumenya lebih sedikit, lebih pekat, dan berisi air, urea, garam, serta zat-zat sisa lainnya. Pada percobaan sebelumnya, kami membuat gambaran proses penyaringan urin menggunakan tepung, warna makanan, air, dan lain-lain. Pada percobaan tersebut, campuran tepung dan air diberi warna merah sehingga menggambarkan darah. Kemudian dituang ke corong yang dilapisi kain kasah untuk filter dan memisahkan partikel pada tepung dengan cairan air. Kain kasah tersebut berperan sama seperti glomerulus yang terletak di nefron. Setelah disaring, air berwarna merah berubah menjadi bening, sama seperti proses augmentasi, proses di mana urin keluar dengan warna bening atau kuning. Saat berproses melakukan percobaan, kelompok kami beberapa kali melupakan untuk menggantikan kain kasah, sehingga campuran air masuk ke dalam gelas Erlenmeyer karena tidak dapat disaring dengan baik dan lancar. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan apa yang terjadi jika ginjal mengalami kerusakan. Lebih spesifik adalah bagian glomerulus pada nefron. Pada tahap penyaringan, glomerulus yang rusak dapat menyebabkan protein dan sel darah merah ikut masuk bersama urin, sehingga terjadi yang namanya hematuria, di mana hasil urin terdapat darah. Gejala tersebut adalah salah satu dari penyakit di proses pembentukan urin, yaitu glomerulonefritis. Gejala lain pada umumnya adalah urin yang berbuih atau berbusa, terjadinya pembengkakan di wajah, tangan, kaki, atau perut, produksi urin yang berkurang atau oliguria, serta tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Urin dapat disaring lebih cepat dan tidak gampang tersumbat. Jika dikaitkan dengan fungsi ginjal, semakin banyak air yang kita minum, maka urin yang dihasilkan akan lebih mudah diproses. Namun, hal ini juga ada sisi negatifnya. Jika kandungan air lebih banyak, maka zat sisa metabolisme yang diambil dari darah cenderung lebih sedikit, karena larutan darah yang encer dapat mempermudah zat-zat tersebut dilarutkan menjadi urin, sehingga tubuh tidak dapat menikmati manfaat dari zat-zat sisa metabolisme tersebut. Zat ini mencakup protein, seperti albumin, globulin, fibrinogen, hormon, enzim, dan lain-lain. Zat ini sangat penting bagi tubuh. Jika zat ini
tidak dapat sumbat dalam filtrasi atau alias sel encer, sehingga menjadi satu kesatuan dengan hasil filtrat, yaitu urin, maka ginjal akan mengalami kerusakan ginjal. Ginjal akan bocor karena ginjal perlu energi dan kerja yang lebih kuat untuk melarutkan darah yang lebih banyak. Selain itu, ginjal juga harus bekerja lebih keras karena kandungan cairan yang membuat larutan darah lebih banyak dari sebelumnya.